Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Asy-Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pagi hari ini, di Ahad kedua ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali di dalam membahas tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana pada kesempatan ini kita pada prinsip yang ke-7 insyaallah taala, yaitu tentang mahabbatu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi ataupun menolong mereka. Disebutkan bahwa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali yang masuk adalah istri-istrinya, kemudian anak-anaknya, keturunannya. Demikian pula dari Banu Hashim, anak-anak daripada Hashim ibn Abdi Manaf, seperti keluarga Ali ibn Abi Thalib, keluarga Alu Abbas, kemudian Alu Ja'far, keluarganya Ja'far, kemudian keluarganya Aqil, dan juga keluarganya Al-Haris ibn Abdul Muttalib. Ini para ulama menyebutkan bahwa Banu Hashim tersebut termasuk daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk dalam Ahlul Bait adalah Banul Muttalib, anak-anak keturunan Al-Muttalib. Ini juga disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka termasuk keluarganya sama seperti Banu Hashim, dan termasuk ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mawalihim, orang-orang yang asalnya budak kemudian dimerdekakan oleh mereka, yang itu juga dikategorikan sebagai keluarga mereka. Maka berarti di sini ahlu bait Nabi SAW bukan hanya keturunan Husain saja yang diagung-agungkan oleh sebagian orang. Jadi bukan keturunan Hasan dan Husain saja, akan tapi banyak keluarga Nabi SAW, termasuk di dalamnya istri-istri Nabi, anak-anak keturunannya, dan juga tadi yang sudah kita sebutkan. Dan disebutkan dalam wasiat Rasulullah SAW, beliau mengurangi sampai 3 kali, udzakirukumullah fi ahli baiti,
Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Rasulullah SAW. Saya mengingatkan kepada kalian karena Allah tentang keluarga rumahku. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengulang-ulangnya hal tersebut. Ini menunjukkan begitu pentingnya hak-hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan bagian dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi, karena keluarga Nabi, paman-paman Nabi itu ada beberapa macam. Ada paman Nabi yang memusuhi Nabi, yang bahkan di dalam Al-Quran masih hidup dia disebutkan sebagai orang yang akan binasa. Yaitu siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tabb. Bahkan istrinya juga termasuk di dalamnya kecelakaan tersebut. Sungguh binasa, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh binasa. Diulangi lagi. Dan ini adalah beliau masih hidup sudah dianggap seperti itu. Sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dia termasuk orang yang binasa. Ya. Kemudian keluarga paman Nabi SAW yang berikutnya ada yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hamzah. Seperti apa? Al-Abbas dan yang lainnya. Paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang membela Nabi tapi tidak mau beriman. Ya, melindungi Nabi sejak dari pertama dakwah, tidak memusuhinya, melindunginya, menjaganya, karena sebagai ponakan kekerabatan dia dilindungi oleh siapa? Pamannya Abu Talib. Kalau tadi Abu Lahab sudah tidak mau beriman, bahkan memusuhi, mendukung permusuhan orang-orang kafir Quraisy yang lain seperti Abu Jahal dan yang lain. Ini berarti tidak semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hak sebagaimana yang harus kita lakukan. Maksudnya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Nabi SAW, mentauhidkan Allah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu yang wajib kita tunaikan hak-hak mereka. Kemudian selanjutnya wamil ahli baitihi, dan termasuk keluarga Nabi SAW adalah azwajuhu ummahatul mu'minin radhiyallahu anhun, adalah istri-istri beliau, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mukminin radhiyallahu anhun. Semoga Allah meridhai mereka. Faqad qala Allah Ta'ala ba'dama khatabahunna biqawli ya nisa'an nabi. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman
mengarahkan pembicaraan kepada istri-istri Nabi, wahai istri-istri Nabi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada mereka, memberikan mau'izah kepada mereka, menjanjikan kepada mereka dengan pahala yang besar. Kemudian Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Hanyalah Allah menginginkan untuk menghilangkan, menjauhkan dari kalian ar-rijs, dosa-dosa dan kotoran, dosa-dosa dan sifat-sifat yang rendah. Ahlal bait, wahai keluarga Nabi. Nah, di sini diawali dengan kata-kata ya nisa'an Nabi, panggilan kepada istri Nabi. Ini menunjukkan, kemudian di kalimat di akhirnya disebut ahlal bait, maka para ulama mengkategorikan ayat ini pada asalnya ditujukan kepada istri Nabi, sehingga mereka yang dikategorikan pertama kali yang masuk dalam ayat ini sebagai ahlul bait. Sebagai ahlul bait Nabi SAW. Wa yutahhirakum tathira. Dan Allah mensucikan kalian dengan sebersih-bersih. Kemudian termasuk dari ahlu bait, dan bahkan ini sebagai asalnya adalah qarabatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini tidak hanya istrinya, tidak hanya anak keturunannya, tapi juga kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana sudah kita sebutkan di awal tadi. Ada Banu Hashim, ada Banu Al-Muttalib, ya, ada keturunan anak-anak daripada Hashim. Hashim ini adalah kakek-kakeknya Nabi SAW. Dan juga Abdul Muttalib, Banu Al-Muttalib. Begitu. Wal murad bihim, dan yang dimaksud mereka kerabat Nabi ini yang dianggap sebagai ahlu baitin Nabi SAW adalah as-salihuna minhum khasah, yaitu orang-orang yang saleh di antara mereka, yang secara khusus maksudnya yang mereka mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Begitu. Amma qarabatu ghairus salihin, adapun kerabat Nabi yang bukan saleh, orang-orang yang tidak dikategorikan beriman kepada Nabi, seperti tadi Abu Lahab, ya, dan kerabat-kerabatnya yang lain yang tidak beriman kepada Nabi dan tidaklah saleh, falaisa lahumul haq, maka tidak ada bagi mereka hak untuk dicintai. Ya, ka'ammihi Abi Talib wa man syabahahu, seperti pamannya yaitu Abu Lahab. Ka'ammi Abi Lahab, seperti pamannya Abu Lahab yang semisalnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kemudian fa mujarradul qarabah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal intisab ilaihi, kalau hanya sebatas kekerabatan, ya, ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menasabkan dirinya, saya termasuk keluarga Nabi misalkan. Tapi apa? Tapi dia tidak ada kebaikan sama sekali dalam agamanya. Bil ghairi salihin biddin, salahin biddin. Dia tidak beriman, dia tidak menghidupkan sunnah, bahkan mengajak orang untuk berbuat syirik, bahkan mengajak orang untuk mengagungkan dirinya, mengajak orang untuk menjauhi sunnah Nabi dan menghidupkan bid'ah.
Maka yang seperti ini adalah tidaklah dapat mencukupi mereka. Tidak ada faedah untuk mereka walaupun dia kerabat Nabi, mengaku saya keturunan Nabi dan seterusnya. La yughni sahibahu minallahi syai'a. Maka ini tidaklah dapat menjaga dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya ma'syara Quraisy, wahai anak keturunan Quraisy, ishtarau anfusakum, peliharalah diri kalian. Di sini diungkapkan dengan ishtarau anfusakum. Ishtarau itu asalnya artinya membeli. Belilah diri kalian. Maksudnya apa? Belilah diri kalian. Ishtarau anfusakum. Maksudnya di sini agar apa? Menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai harga. Kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke api neraka sehingga selamat. Itu sebagai barang yang dibeli. Ya, barang yang dibeli. Artinya korbankan dirimu dengan melakukan ketaatan, dengan banyak melakukan amal-amal saleh, menjauhkan dari kemaksiatan. Korbankan dirimu dalam rangka agar Allah memasukkanmu ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Ishtaru anfusakum, kata Rasulullah SAW, la ughni ankum minallahi syai'a. Rasulullah termasuk keturunan Quraisy, kerabatnya orang-orang Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah SAW? La ughni ankum minallahi syai'a. Saya tidaklah dapat membela kalian di hadapan Allah nanti sedikit pun. Tidak bisa. Tidak bisa karena hanya ini adalah kerabatnya, pamannya, anaknya. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka hal itu tidaklah menjadikan mereka dapat selamat di yaumil qiyamah nanti. Hanya mengaku sebagai keturunan Nabi, hanya mengaku sebagai kerabat Nabi, maka itu tidak dapat menyelamatkan mereka di hadapan Allah. Tanpa ada kesolehan, tanpa ada ketaatan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ya Ibn Abbas, atau ya Abbas, amma Rasulullah SAW, wahai Abbas, paman Nabi SAW, la ughni anka minallahi syai'a, kata Rasulullah. Saya tidak dapat membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Ya Safiyyah ta'ammat Rasulullah, wahai Safiyyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak dapat membelamu di sisi Allah sedikit pun. Tidak dapat membelamu dari azab Allah. Kemudian bahkan anaknya sendiri, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, anak Muhammad, maksudnya menyebut anak sendiri, menyeru kepada kaum Quraisy, menyebut anak sendiri, wahai Fatimah, salini bil mali ma syi'ti, silakan kamu minta hartaku semaumu. La ughni anki minallahi syai'a. Sungguh aku tidak dapat membelamu di sisi Allah sedikit pun, tidak dapat. Berarti di sini hubungan kekerabatan kepada Nabi itu tidak dapat menyelamatkan, kecuali harus dia iringi dengan ketaatan kepada Allah. Dia harus iringi dengan amal saleh, menjauhi kemaksiatan. Demikian pula kita lebih-lebih.
seorang istri kepada suaminya. Mungkin suaminya saleh, rajin hadir kajian, sholat malam, sholat wajib berjamaah, ya, sedekah setiap hari, berpuasa Senin Kamis rutin, membaca Al-Quran setiap hari khatam, atau setiap hari 5 juz misalkan, 1 bulan khatam sekian kali. Rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi istrinya tidak dapat kemudian ikut bersamanya kalau dia tidak taat kepada Allah. Kalau istrinya tidak taat kepada Allah, maka tidak. Anaknya juga demikian, kalau dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ahli maksiat, ya, ayahnya, bapaknya sudah bolak-balik mengingatkan, ayo sholat, tinggalkan maksiat. Selalu diajak ke masjid untuk ibadah, menghadiri pengajian, menghadiri majelis ilmu, tapi enggak, menjauhi. Maka yang seperti ini, anak tersebut tidak dapat ikut bersama bapaknya masuk ke dalam surga kalau Allah memudahkannya masuk ke dalam surga tanpa hisab atau tanpa diadab dulu. Oleh karena itu kembali bahwa hubungan kekerabatan tidak dapat menyelamatkan seseorang kecuali dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hal itu terjadi kepada anaknya Nabi Nuh, ya kan? Sebagaimana kisah yang masyhur bahwasanya Nabi Nuh punya anak laki-laki yang membangkang, ya. Dan juga istrinya, salah satu istrinya juga ada yang membangkang, tidak mau taat kepadanya, tidak mau iman kepadanya. Maka dia tidaklah bisa selamat sebagaimana apa? Allah selamatkan Nabi Nuh. Karena dia tidak mau taat kepada bapaknya sebagai nabi. Maka di sini hubungan kekerabatan tidaklah menyebabkan seorang selamat. Tidaklah menyebabkan seorang itu selamat. Ketika dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan dia selalu berbuat maksiat kepada Allah, maka ini tidaklah dapat menyelamatkannya walaupun bapaknya orang saleh, walaupun saudaranya adalah orang saleh. Demikian. Maka pentingnya di sini kita selalu mendidik, mengarahkan, mengajak anak, istri kita, saudara kita, kerabat kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka bersama-sama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Demikian. Jangan kita pikirkan sendiri diri kita, sudahlah. Sudah bolak-balik saya ingatkan, sudah tidak mau. Tidak. Ini tanggung jawab seorang orang tua mengingatkan istri dan anaknya. Jangan sampai bosan terus-menerus sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya nasihatkan. Ya. Demikian. Walaupun dia sudah besar, walaupun dia mungkin sudah berkeluarga sendiri, maka ini orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Maka harus diingatkan, kalaupun mereka tidak mau beribadah atau menyimpang atau melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga yang bisa kita ambil pelajaran bahwa kerabatnya Nabi saja tidak dapat menyelamatkan dirinya tanpa ketaatan kepada Allah, terlebih lagi kerabat kita. Kalau kita mengaku sudah saleh atau sudah dekat kepada Allah, maka anak istri kita, kerabat kita tidaklah dapat kita selamatkan. Tidaklah dapat kita selamatkan. Kecuali ketika mereka beriman, memperbanyak ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka selamat. Kemudian selanjutnya wa qarabatur rasul as-salihun. Adapun kerabat Rasul yang saleh,
maka mereka memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan, yang wajib kaum muslimin tunaikan, yaitu hakul ikram wal mahabbah wal ihtiram, yaitu hak untuk memuliakan mereka, mencintai mereka, menghormati mereka. Ya. Dan juga para ulama menjelaskan di antara hak-hak yang wajib kita tunaikan, pertama adalah kita mencintai mereka. Yang kedua adalah kita menjadi pelindung dan penolong mereka, membantu urusan mereka. Kemudian memuliakan dan menghormati mereka. Dan selanjutnya adalah menyebut tentang mereka dengan sebutan kebaikan-kebaikan. Ini hak-hak yang harus ditunaikan. Demikian pula mendoakan kebaikan untuk mereka. Mereka manusia, maka kita doakan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum, ataupun generasi-generasi berikutnya rahimahumullah, atau kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalaupun mungkin dia menyimpang atau ada sedikit penyimpangan, maka kita kudu doakan mudah-mudahan ia mendapatkan hidayah. Karena dia menjadi sorotan di masyarakat, barangkali kalau dia mengaku sebagai ahlu bait, keturunan Nabi. Kalau mungkin ada sedikit penyimpangan, maka kita doakan supaya mereka kembali ke jalan yang lurus, agar masyarakat mengikuti mereka dengan baik. Karena banyak masyarakat kaum muslimin yang kemudian ghulu, dan ini adalah sesuatu yang dilarang. Wala yajuzu lana an naqluwa fihim. Kita tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan kepada mereka. Kepada Nabi saja kita tidak boleh berlebihan, terlebih lagi kepada siapa? Anak keturunannya, kerabatnya. Tidak boleh kita berlebihan. Ya, menjadikan mereka, mengkultuskan mereka, menganggap mereka maksum, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang bebas dosa, artinya bebas kesalahan. Artinya kesalahannya sudah langsung diampuni oleh Allah, tidak lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka bisa manusia itu salah, bisa benar, bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, bisa dia istiqamah terus di atas ketaatan. Manusia biasa bisa salah, bisa benar. Hanya saja tadi mereka memiliki kelebihan, sehingga kita tidak boleh merendahkannya, tapi juga kita tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga mengangkatnya, mengkultuskannya, seolah-olah dia ucapannya itu seperti sabda Nabi. Kalau dia berbicara A, kita harus taat A. Ya. Terlebih lagi itu menyelisihi sabda Rasulullah SAW. Maka disinilah kita pentingnya harus memahami, tidak boleh kita ghulu, berlebihan, mengkultuskan mereka yang mengaku ahlu bait. Fanataqarrabu ilaihi bisyai'in minal ibadah. Lalu karena dia ghulu, berlebihan, mengkultuskan, akhirnya datang ke kuburannya, atau dia mendekatkan diri kepadanya dengan suatu ibadah, sujud kepadanya, ya, atau hal-hal yang merupakan ibadah yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani dari kalangan ahli kitab. Mereka mengkultuskan tokoh-tokoh mereka dari ulama mereka, sehingga apa yang mereka katakan ini halal, walaupun Allah menyebutkan dalam kitabnya haram, mereka ikuti saja. Ini haram, padahal Allah sebutkan ini halal. Tapi kalau tokohnya, ulamanya mengatakan itu haram, padahal Allah mengatakan halal, mereka tetap ikut saja. Ini namanya menyembah mereka, beribadah kepada
rahib-rahib mereka atau ulama-ulama mereka. Walaupun menyembahnya bukan sujud, walaupun menyembahnya bukan bentuknya seperti ruku ataupun sujud tunduk kepadanya, bukan. Tapi tadi mengikuti ucapannya secara mutlak, walaupun itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi kitab mereka, walaupun itu menyelisihi kebenaran. Ini termasuk bagian dari ibadah, ya. Sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW, "Faltika ibadatuhum." Itulah cara ibadah mereka kepada rahib-rahib mereka. Ketika berbicara kepada salah seorang sahabat yang mereka dari asalnya adalah orang ahli kitab masuk Islam, kemudian mendengar ayat yang menyatakan bahwasanya orang-orang ahli kitab itu menjadikan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dilarang kita ghulu, berlebihan, mengkultuskan kepada seseorang walaupun itu kerabat Nabi. Fala taqarrabu ila bisyai'in minal ibadah aw na'taqiduhum fihim annahum yanfa'una aw yadurruna min dunillah. Atau meyakini bahwa mereka kerabat-kerabat Nabi atau keturunannya itu dapat mendatangkan manfaat atau mencegah madarat selain Allah. Ya. Dapat mendatangkan manfaat atau mencegah madarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasada." Allah saja menegur Nabi, menyampaikan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, agar menyampaikan kepada umatnya. Ini Nabi. Apa kata Allah kepadanya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku, ya, qul inni la amliku lakum darra wala rasada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak dapat memiliki, ya, tidak memiliki apa-apa bagi kalian madarat ataupun manfaat. Artinya Nabi saja tidak mampu mendatangkan kemanfaatan bagi mereka, tidak pula dapat mendatangkan madarat bagi mereka. Tidak dapat menyembuhkan, tidak dapat mendatangkan penyakit, tidak dapat menolak bala. Tidak. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa Nabi memanjangkan umur. Ya, tidak bisa. Itu namanya mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Seseorang sakit langsung disembuhkan oleh Nabi, tidak bisa, kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu Nabi. Terlebih lagi orang-orang selain Nabi, ya, keturunannya yang mengaku sebagai kerabatnya atau keturunannya, maka tidak boleh kita meyakini mereka seperti itu, dapat mendatangkan manfaat atau mencegah madarat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma sya Allah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak dapat memiliki untuk diriku sendiri, bahkan untuk diri Nabi sendiri tidak dapat ia memiliki manfaat ataupun madarat kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau Allah aku dapat mengetahui perkara yang gaib. Ini menunjukkan Nabi tidak bisa mengetahui yang gaib. Ya, Nabi saja tidak bisa mengetahui yang gaib, terlebih lagi selain Nabi. Maka kalau ada orang yang mengaku sebagai orang yang mengetahui perkara gaib, maka jangan percaya. Jangan percaya. Nabi saja tidak bisa mengetahui perkara yang gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kala Nabi, agar Allah berkata, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk supaya dia berkata demikian.
Kalaulah saya mengetahui perkara yang gaib, lastaksartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak harta. Wa ma massaniya su, maka saya tidak akan miskin. Begitu. Saya tidak akan dapat menyentuhku keburukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Nabi dapat mengetahui perkara yang gaib. Kalau tahu misalkan besok akan terjadi musibah, ya, maka niscaya sekarang dia pergi. Kan begitu kan maksudnya? Ya. Besok tahu musuh datang, maka sekarang apa? Menjauh. Itu maksudnya. Sehingga di sini Nabi tidak dapat mengetahui perkara yang gaib, terlebih lagi selain Nabi, kerabatnya, anak keturunannya, atau yang mengaku sebagai anak keturunannya. Maka tidak dapat mengetahui perkara yang gaib, tidak pula dapat mendatangkan manfaat, mencegah madarat. Ya, demikian. Ada pun sebagian yang meyakini ada anak keturunan Nabi atau yang mengaku sebagai kerabat Nabi, mengakui perkara-perkara tadi, dia maksum, bebas dosa, bebas kesalahan, perkataannya harus diikuti misalkan, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang batil. Atau dia dapat mendatangkan manfaat, mencegah madarat, ini juga sama perkataan ataupun keyakinan yang batil. Demikian. Ini di antara hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Kemudian selanjutnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dasar yang ke-8 daripada prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Kita membenarkan adanya karamah yang Allah berikan kepada para wali. Tapi tentunya maksudnya para wali Allah, bukan para wali syaitan. Ya, yang dimaksud para wali di sini adalah apa? Para wali Allah. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, itulah para wali Allah. Nah tentunya para wali Allah ini bertingkat-tingkat. Ada yang sabiqun bil khairat, muqtasid, dan yang paling bawah adalah zalimun li nafsi. Ya, sabiqun bil khairat, ada muqtasid, ada apa? Zalimun li nafsi. Orang-orang yang termasuk wali Allah itu adalah bertingkat-tingkat. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bertingkat-tingkat. Yang pertama, tingkatan tertinggi adalah sabiqun bil khairat. Dia selalu berlomba untuk melakukan kebaikan, tentunya menjauhi ketaatan. Menjauhi apa? Menjauhi kemaksiatan. Selalu berlomba untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqun bil khairat. Baik itu urusan perkara-perkara yang Allah wajibkan, juga perkara-perkara yang Allah sunnahkan, Rasulullah SAW sunnahkan. Dia sabiqun bil khairat. Dia selalu berusaha, berlomba, dan tentunya dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Maka inilah yang dikategorikan tadi, yang bisa jadi Allah berikan karamah kepada mereka. Yang tingkatannya tadi betul-betul menjaga dirinya dari kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Dia betul-betul selalu berlomba di dalam kebaikan-kebaikan. Baik itu perkara-perkara yang wajib ataupun perkara-perkara yang sunnah. Adapun yang kedua adalah apa? Tadi muqtasid. Muqtasid ini para ulama, orang yang hanya mencukupkan diri melakukan kewajiban-kewajiban, walaupun tidak menambah perkara sunnah, tapi dia tidak mendekati kemaksiatan. Tidak mendekati kemaksiatan, tidak melanggar larangan.
Walaupun hanya mencukupkan diri melaksanakan yang wajib-wajib saja. Ini termasuk yang kedua dari wali Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ketiga, ini yang banyak di kalangan manusia. Mereka beriman kepada Allah, bertakwa tapi sekedarnya. Karena apa? Zalimun li nafsi, dia mendolimi diri sendiri. Maksiat jalan, ketaatan jalan. Ini barangkali kita semua. Ya. Salat jamaah alhamdulillah, salat sunnah juga dilakukan, tapi apa? Berdusta, ghibah, mencuri, atau mungkin korupsi waktu dan seterusnya sering dilakukan. Sering dilakukan. Ya. Berkhianat kepada orang kalau berjanji atau diamanai. Berkata dusta kepada orang yang mengajak bicara kepadanya dan seterusnya. Melakukan kemaksiatan. Mudah melihat aurat wanita yang membuka auratnya. Atau kemaksiatan yang dilarang. Mendengarkan musik, merokok, dan seterusnya. Yang dianggap sepele. Suka melaknat, ya, mencerca, melecehkan, menghina, menuduh, membuli. Nah, ini juga bagian dari tadi. Kemaksiatan yang kadang mudah dilakukan. Nah, maka yang seperti ini adalah kedudukannya zalimun li nafsi, walaupun bagian dari wali Allah, tapi tentunya jauh untuk bisa mendapatkan karomah dari Allah. Yang bisa mendapatkan karomah yang Allah berikan tadi tingkatannya yang sabiqun bil khairat. Yang dia semangat berlomba-lomba melakukan kebaikan, baik amalan yang wajib atau sunnah, dan menjauhi kemaksiatan. Ini kategori wali Allah. Dan wali Allah itu bukan orang yang sholat tidak pernah, menutup aurat juga tidak, mandi seminggu sekali mungkin tidak, jalan-jalan di pinggir jalan, tidurnya di kolong jembatan misalkan, atau tidak pernah mandi, tidak pernah sholat, dibilang wali majdub. Nah, gimana? Dianggapnya itu karomah bagi dia. Ini bukan karomah, ini kehinaan. Apakah Nabi, kedudukan Nabi di sisi Allah ada yang seperti itu? Apakah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, tidak ada orang yang melebihi kemuliaan para sahabat setelah mereka? Tidak ada yang dapat menandingi mereka. Apakah ada para sahabat Nabi kemuliaan tidak menutup auratnya, kemudian apa? Tidak sholat. Kalau salat ditanya, sholatnya dia di mana? Oh, di Makkah. Sholat Jumat. Kok tidak hadir tadi, tidak datang sholat Jumat? Iya, sholatnya di Makkah. Sholatnya di Makkah itu kapan? Kalau di sini sholat Jumat, nanti 4 jam lagi baru sholat. Di sana baru masuk waktu Jumat. 4 jam lagi. Berarti kita sholat asar, di sana baru apa? Baru sholat Jumat. Nah, gimana dia bilang sholat Jumatnya di Makkah? Nah, ini bukan wali Allah yang seperti ini. Bisa jadi wali syaitan, mengikuti tipu daya syaitan, menganggap dirinya sudah keluar dari syariat Islam. Dan ini termasuk pembatal keislaman yang sudah pernah kita bahas. Menganggap dirinya bisa keluar dari syariat Islam sebagaimana Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa, ya kan? Nah, ini penyebab kekufuran. Menganggap saya sudah bebas syariat, saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Kalau kalian masih tingkatannya tingkat syariat, masih wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib
menutup aurat. Kalau saya enggak, sudah bebas, mau apa, mau zina, mau minum khamar, mau enggak ada tidak ada ikatan syariat. Nah, ini kata mereka yang katanya sudah sampai derajatnya tinggi. Nah, itu wali syaitan yang seperti itu. Tertipu oleh tipu daya syaitan. Maka karamah bukan diberikan kepada mereka. Adapun misalkan kita dapati ada mereka kok bisa terbang atau mungkin berjalan di atas air atau dia melakukan hal-hal yang aneh, maka jangan kemudian tergiur. Jangan kemudian merasa takjub atau keheranan. Itu adalah bantuan syaitan untuk mengelabui manusia. Itu bukan karamah dari Allah. Itu bukan karamah dari Allah. Karena karamah dari Allah itu pemberian Allah yang merupakan kemuliaan dari Allah kepada mereka-mereka yang termasuk wali Allah tadi. Beriman, beramal saleh, menjauhi kemaksiatan. Dan keyakinan membenarkan karamah para wali itu bagian dari keyakinan atau prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. At-tasdiqu bi karamatil auliya. Membenarkan karamah yang Allah berikan kepada para wali Allah. Karena yang dianggap manusia wali itu ada dua macam. Ada benar-benar dia sebagai wali Allah jika memenuhi syarat, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, betul-betul menjaga kewajiban-kewajiban dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan dia selalu berlomba untuk melakukannya. Adapun mereka-mereka yang wali syaitan tadi, yang mengikuti tipu daya syaitan, menganggap dirinya sudah bebas syariat, sehingga dia tidak lagi taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak lagi mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Ya, karamah itu adalah hiya ma qad yajrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawariqil adat. Karamah itu adalah apa yang Allah jalankan, Allah berikan kepada sebagian manusia, sebagian hamba-hambanya yang saleh dari kalangan wali Allah, dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Artinya kalau dilakukan oleh manusia biasa tidak mampu. Tidak mampu. Seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab ketika beliau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, ya, maka beliau mengisyaratkan kepada pasukan ketika beliau dalam keadaan sedang khutbah dan pasukan itu mendengar, tapi pasukan tidak di hadapannya, tapi di tempatnya yang jauh. Ini di antara karamah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian apa? Di antaranya yang lain, ada mereka ketika melakukan perjalanan, mereka singgah di suatu tempat, kemudian mereka membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, maka kuda terdengar meringkik, berputar-putar. Nah, ini menandakan malaikat turun kepada mereka. Malaikat turun kepada mereka. Ini termasuk bagian dari karamah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada sebagian manusia. Ada juga sebagian dari orang-orang soleh terdahulu dikisahkan, ya, ketika ditangkap oleh pemimpin, dimasukkan penjara karena menurut mereka melakukan kesalahan. Dimasukkan penjara-penjara yang di situ ada singa. Ada singa. Bagaimana kalau singa lapar masukkan orang? Kira-kira dimakan atau tidak? Akan diterkam. Ini tidak. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singa itu makhluk Allah.
Maka singa itu bisa menjadi jinak, bisa menjadi buas, itu dengan kehendak Allah. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepadanya, sehingga singa itu jinak, tidak lagi buas kepada. Ini bagian dari karomah. Dan karomah yang paling afdal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah yang paling besar adalah istiqomah di atas ketaatan. Ya, karomah yang termahal bagi manusia adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat. Tidak semua orang bisa melakukannya. Terkadang manusia hari ini semangat sholat bangun malam, sholat subuh berjamaah paling pertama, seminggu 2 minggu dia lakukan. Baca Al-Quran terus menerus. Kemudian setelah itu futur, melemah. Ini istiqomah atau tidak? Kurang istiqomah. Berarti apa? Berat istiqomah itu. Makanya itu Syekhul Islam mengatakan itu adalah karomah yang paling tinggi. Seorang dari awal meniatkan puasa Senin Kemis, atau bahkan dia semangat puasa-puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka berjalan mungkin setengah tahun, dia mulai kemudian kendor. Nah, ini namanya tidak istiqomah. Maka yang terbaik adalah lakukan yang termudah dari awal, yang termudah baginya. Maka step by step, bertahap terus, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya amalan apa yang terbaik atau yang paling dicintai oleh Allah, yaitu adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Yang terus menerus walaupun sedikit. Baca Al-Quran setiap hari mungkin 1 juz terus guyur tiap hari. Atau kalau tidak mampu 1 juz, setengah juz terus. Yang penting nanti akan sampai pada akhirnya khatam. Katakanlah setengah juz setiap hari berarti 2 bulan khatam. 1 tahun berarti 6 kali khatam. Masya Allah. Kalau begitu terus, Masya Allah. Itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, semampunya dia. Demikian. Itu istiqomah adalah bagian dari karomah Allah yang paling mahal. Hanya saja sebagian kaum muslimin mereka mengingkari adanya karomah. Sebagian mereka sekte-sekte sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, ya. Mereka adalah mengingkari adanya karomah yang Allah berikan kepada sebagian para walinya. Tidak ada karomah kata mereka. Maka keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah merupakan bagian dari kehendak Allah, dan bagi Allah mudah untuk melakukannya. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki kemuliaan kepadanya berupa karomah tadi, atau hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ya. Akan tapi yang menjadi masalah adalah jangan sampai kita tertipu. Karena sekarang ini sudah beda tipis antara orang yang menganggap ini karomah, atau ini sihir, atau ini sya'wadah, atau sulap. Ya. Itu sudah ada, tidak terlalu jauh beda orang menganggap. Karena yang melakukan praktek sihir, dukun dan seterusnya itu pakai sorban, pakai jubah, ya kan? Mengaku sebagai kiai, haji dan seterusnya. Maka sudah sangat-sangat tipis. Dan di sini kita pentingnya membedakan tadi. Mana yang betul-betul itu adalah bagian dari karomah yang Allah berikan, dan mana yang itu sihir ataupun itu sebagai sya'wadah atau jampi-jampi yang mengarah kepada sihir. Yang tentunya kalau praktek sihir, praktek perdukunan itu ada tanda-tandanya, dan itu adalah bantuan dari syaitan. Ya. Yang mereka adalah kebiasaannya berdusta. Walaupun mungkin sesekali benar, tepat sebagaimana yang diucapkan, barangkali sesekali benar.
Tapi bisa jadi 100 kali yang lain itu semuanya salah. Ya. Adapun tadi karomah untuk membedakan adalah apa-apa yang di luar kebiasaan yang Allah merupakan yang berikan kepada orang-orang saleh. Adapun sihir adalah praktek-praktek yang dilakukan oleh para tukang sihir dengan meminta bantuan kepada syaitan, dengan biasanya mengucapkan komat kamit, jampi-jampi, ucapan-ucapan yang tidak jelas. Kalau mengobati biasanya dengan tanda-tanda syarat-syarat tertentu. Oh, ini kamu harus kalau pagi menghadap ke timur, atau mungkin supaya mendatangkan hewan berupa kambing yang warnanya kakinya hitam, badannya sebagian putih, dan seterusnya. Nah, ini ciri khas itu adalah praktek perdukunan sihir. Ya, demikian. Oleh karena itu harus kita pahami, karomah Allah berikan, yang diberikan kepada orang yang sebabnya adalah amalan soleh yang dia lakukan. Adapun sihir, syawadah atau jampi-jampi tadi adalah akibat kemaksiatan dia dan mengikuti tipu daya syaitan. Demikian. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan pada pertemuan hari ini. 2 prinsip, yaitu yang pertama, kewajiban kita mencintai ahlu bait Nabi SAW dan melindungi atau menolong mereka. Kemudian yang kedelapan adalah membenarkan adanya karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.